Kenapa, Nyet? Nyet, lu tahu nggak si Mawar yang selebgram itu? Mawar yang mana? Itu yang lagi viral itu loh. Oh, kenapa? Barusan kan gue lagi iseng nih scroll Instagram. Terus gak sengaja gitu kan liat Instagramnya dia. Terus lu tahu nggak, si Mawar jadi rada lebay gitu nggak sih semenjak sekarang doi berhijab? Iya anjir, gue juga ngerasa gitu loh. Iya kan, kayak yang lagi pengen nunjukin ke orang-orang gitu gak sih? Sengaja banget ngeliatin kalau dia tuh udah hijrah. Asli anjir. Lu tau gak, Nyet, itu kan foto-foto seksi si Mawar yang dulu kan itu udah pada dihapus-hapusin anjir. Parah, sosokan pengen ngeliatin kalau dia tuh udah berubah lah. Padahal mah, jijik. Ngakak anjir, parah sih, parah. Gagal gitu loh gue pengen caci maki. Emang dia udah yakin gitu bakal masuk surga? Munafik anjir. Asli anjir. Ih, gagal gak sih? Kita ramein aja yuk. Komen apa kayak gitu di fotonya? Gas. Ayo. Gue juga geli anjir sama orang yang hobinya ceramah-ceramah mulu, apaan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Teman-teman yang saya muliakan, kita sebagai orang yang sehari-hari hidup di tengah teknologi yang semakin maju, semakin pesat, yang tidak bisa lepas dari sosial media dan segala hal yang ditawarkan oleh dunia digital, kita tentu familiar dengan istilah tajamnya lidah netizen gitu ya. Yang bahkan kalau kita ingat flashback ke belakang, ada sebuah riset yang menunjukkan bagaimana netizen Indonesia lumayan agak kasar ketika berhubungan dengan komunikasi di sosial media. Nah, bagaimana sebetulnya Islam melihat fenomena ini? Kita bisa sebetulnya kembali merujuk pada etika atau akhlak berkomunikasi di dalam Islam, yang sebetulnya kita juga sudah singgung sedikit di episode sebelumnya, yang mana kunci utamanya adalah falyakul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik, atau jika tidak bisa kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, maka lebih baik diam. Dan situasi di mana netizen di Indonesia yang istilahnya ketika di dunia maya dia bisa mengatakan sesuatu yang jahat gitu, walaupun di dunia nyata mungkin tidak seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana mungkin literasi digital kita belum sepenuhnya matang, sehingga kemudian kita merasa bebas, merasa boleh untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang sifatnya jahat dan menyakiti orang lain. Padahal Nabi juga mengingatkan kepada kita, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadaihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang dia bisa menyelamatkan muslim yang lain secara khusus, walaupun secara umum adalah manusia seutuhnya, dari kejahatan lisan dan tangannya. Nah, ini menarik karena pada saat itu hadis Nabi diberikan pada konteks yang zaman ketika dunia digital belum ada, sehingga ketika menyebut kejahatan tangan itu merujuk pada kejahatan fisik yang melibatkan tangan. Tapi hari ini kita bisa merujuk kejahatan tangan itu menjadi kejahatan yang kita mengetik sesuatu, yang kemudian kita ngepost sesuatu, yang posting itu misalkan mengandung hate speech, mengandung hal-hal yang itu ujaran-ujaran kebencian yang menyakiti orang lain, atau panggilan-panggilan yang buruk gitu. Padahal Allah sendiri sudah mengingatkan kepada kita di dalam Quran untuk la yaskhar qaumun min qaumin gitu, untuk tidak saling mencaci, untuk tidak mencaci sekelompok orang lain, karena bisa jadi di hadapan Allah kaum tersebut lebih mulia ketimbang dengan kita. Nah, dengan demikian kita sebetulnya tidak bisa hanya, kita sebagai bagian dari netizen di Indonesia tidak bisa hanya mengharapkan orang lain untuk melakukan hal tersebut tanpa kita memulai sendiri melakukan hal tersebut. Kita sebagai bagian dari netizen di Indonesia harus memulai sebuah gerakan yang itu menjadi uswah hasanah, menjadi teladan yang baik, terutama dalam konteks komunikasi digital, mau yang sifatnya audio, mau yang sifatnya tulisan, dan seterusnya. Patokannya adalah kita tidak boleh melakukan ujaran kebencian, kita tidak boleh memanggil orang lain dengan panggilan yang kita juga akan merasa sakit hati dengan panggilan tersebut.
Kalau misalkan ada godaan untuk itu, misalkan teman-teman melihat sebuah postingan dan terdorong untuk menghujat, maka itu berarti jadikan situasi tersebut bukan sebagai pembenaran untuk memberikan hujatan, seberapa ingin pun dan seberapa teman-teman merasa pantas orang tersebut dihujat, tapi jadikan momen tersebut untuk melatih kontrol diri. Karena sekali lagi, sebagaimana saya singgung di episode sebelumnya, kontrol diri ini adalah bagian yang sangat integral di dalam konteks Islam. Kenapa saya bilang sangat integral? Karena kalau kita, misalkan saya ambil contoh dalam sholat, ketika kita takbiratul ihram, kita takbir mengakbarkan Allah, kemudian masuk ke dalam ihram sholat. Di dalam ihram sholat, kita secara terstruktur diajarkan sesungguhnya soal batasan-batasan. Yang dengan batasan itu, kita yang awalnya asalnya boleh di luar sholat, kemudian di dalam sholat jadi nggak boleh. Dan kita menerima ketidakbolehan itu, karena kita sadar bahwa kebebasan manusia sesungguhnya adalah terbatas, dan dengan melatih diri di dalam ihram sholat itu, kita kemudian bisa belajar untuk mengoptimalkan kontrol diri kita di luar sana, bahwa tidak semua hal yang mau kita lakukan harus dan boleh dilakukan. Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ujaran kebencian, apalagi fitnah, mencaci maki adalah perbuatan-perbuatan dalam konteks komunikasi yang itu melampaui batas. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menjadi uswah hasanah dalam konteks netizen Indonesia yang bisa berkomunikasi secara etis, secara baik, sehingga bisa menjadi kebaikan bagi kultur digital kita. Terima kasih. Allahumma fiqh wa akumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا